mulai belajar untuk mengimajinasikan. Ini bukan sebuah gerakan kaki biasa. Ini tindakan profetis. Saudara menginjak-injak musuh. Menginjak pekerjaan iblis, dosa dan maut yang terus menggerogoti sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Dan sambil menari engkau mulai mentertawakan kekalahan musuh. Hahaha. Hirala sikrata mayaralaka. Nah, saya secara spesifik mau membawa saudara untuk belajar menyadari bahwa apa yang kita rasakan dalam batin kita ini adalah sebuah barometer tentang di mana sebetulnya kita berada, dengan siapa kita terhubung, pada siapa kita terhubung dan apa yang kita yakini. Dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan. Karena Alkitab sekali lagi menegaskan, yang dapat terlihat ini tercipta melalui apa yang tidak terlihat. Saudara merasa khawatir, itu kan sesuatu yang kita rasakan di dalam alam lahiriah. Bersumber atau berasal dari sesuatu yang terjadi di alam rohaniah. Masih ingat kitab 1 Petrus pasal yang kelima? Mungkin kita buka ayatnya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7 menulis seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya. Sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita rasakan di alam lahiriah ini. Fokus ini. Saya mau saudara belajar mengikuti jalan berpikir saya. Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita rasakan di alam lahiriah ini. Perasaan yang negatif yang kita rasakan di alam lahiriah ini. Betul ya? Lalu dalam ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat 8 ditegaskan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dengan kata lain, apa yang kita rasakan secara negatif di alam lahiriah ini disebabkan karena iblis di alam roh sedang melakukan intimidasi kepada kita. Ada orang di sini. Kita balik ayatnya. Kalau bukan iblis yang sedang mengintimidasi kita, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus juga pribadi toh? Yang sedang berfirman kepada kita, harusnya yang kita rasakan di alam lahiriah ini bukan khawatir dong. Betul ya? Harusnya ada damai, ada sukacita, ada keyakinan, ada kepastian. Jadi dari sini saya mau saudara mulai belajar menangkap prinsip yang saya mau tanamkan terlebih dahulu. Apa yang kita rasakan di alam lahiriah ini, emosi kita ini, menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam alam roh. Kalau kita merasa khawatir, pasti itu disebabkan karena ada iblis yang sedang menyerang saudara. Sedang mengintimidasi saudara. Dan tindakan iblis, makhluk rohaniah di alam roh. Yang sedang berusaha mengintimidasi kita. Kita deteksi apa yang iblis mau lakukan itu dalam emosi kita. Kita rasakan, kita alami dalam bentuk rasa khawatir, rasa takut, gelisah. Ada orang di sini. Tapi mari kita coba balik. Kalau Roh Kudus yang sedang mendekatimu, memberikan firman kepadamu, harusnya, bilang harusnya, aku merasakan ada perasaan yang lain, ada emosi yang lain, bukan yang negatif. Setuju ya? Jadi prinsip yang saya mau tegaskan sekali lagi, emosi kita menjadi barometer, patokan, penanda. Apakah kita sedang terhubung dengan
suara Tuhan, atau kita sedang ada dalam intimidasi musuh. Emosi yang kita rasakan akan menunjukkan kita ini sedang terhubung dengan realita Tuhan atau sedang ada dalam cengkeraman tipu daya iblis. Amati emosimu. Kalau emosi saudara lagi positif, kita tahu artinya kita sedang ada dalam keterhubungan dengan Tuhan. Oke, ucapkan sama-sama. Jika aku mendapati emosiku terus positif, optimis, penuh pengharapan, artinya aku sedang terhubung dengan realita Tuhan. Jika aku alami emosiku negatif, khawatir, takut, marah, artinya aku ada dalam serangan dari si jahat. Sampai sini paham? Oke ya? Nah, mungkin ada dari saudara yang bertanya begini, Pak, gimana kalau emosi saya netral-netral saja? Tidak happy, tidak sedih. Tidak khawatir, tidak takut, tapi juga tidak penuh iman dan pengharapan. Biasa-biasa saja, datar. Nah ini hati-hati. Kalau saudara mulai mendapati mulai banyak pemikiran-pemikiran negatif bermunculan, engkau mulai merasakan ada banyak emosi negatif bermunculan, engkau tahu. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam alam roh. Apa yang terjadi? Iblis sedang melancarkan serangan dalam hidupmu. Hari yang jahat, masa yang sukar, panah api si jahat, itu adalah sarana yang selalu iblis akan pakai untuk menggerus dasar keyakinan dan kepastian iman yang saudara miliki. Sehingga otomatis saudara mulai menjadi pribadi yang terus merasakan emosi negatif. Loh Pak, kalau memang kondisi keadaan di sekitar kita sedang buruk, masa iya sih kita bisa tetap sukacita? Bisa. Selama saudara terus terhubung dengan kerajaan sorga, realita kerajaan akan membuat saudara selalu alami ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan damai sejahtera dan sukacita karena sekelilingnya baik. Kita tidak damai sejahtera karena semuanya baik-baik saja. Kita tidak sukacita karena ada banyak orang kasih hadiah ke kita. Jadi prinsipnya damai sejahtera dan sukacita, emosi positif, tidak boleh didasarkan karena hal-hal eksternal. Harus terjadi karena roh yang bekerja di dalam kita. Sampai sini sudah paham? Ada Roh Kudus yang terus kerja dalam hidupmu. Dan pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu, penyingkapan firman yang saudara alami, membuat engkau merasa ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini barometer, ini menandakan. Ini menciri, memberikan tanda bahwa kita sedang terhubung dengan realita kerajaan sorga. Nah kalau saudara terus bisa menjagai emosi yang positif ini, saudara akan mendapati ada banyak hal ilahi Tuhan akan terus tambahkan padamu. Orang bungkuk itu disebabkan karena terjadinya penyusutan massa otot. Jadi rupanya emosi manusia berkaitan erat dengan massa otot manusia itu. Mempengaruhi kondisi fisik. Jangan-jangan saudara yang sering mengalami permasalahan fisik, pertama-tama disebabkan karena engkau sering mengalami gangguan emosional. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Terjemahan ILT mengatakan perkataan yang baik, menggembirakannya. Kembali bicara tentang emosi. Emosi yang negatif memberi efek negatif pada tubuh manusia. Emosi yang positif pasti akan memberi efek yang positif juga pada tubuh manusia. Karena Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata emosi manusia memegang peranan yang sangat penting
untuk kondisi fisiknya. Nah, supaya saudara bisa mengubah emosimu, Alkitab menuliskan seperti ini, perkataan yang baik menggembirakannya. Nah, apa yang lebih baik dari firman Tuhan? Jadi saya mendorong saudara untuk sering-sering mendoakan ayat firman, dan saudara mulai terus melakukan deklarasi firman, karena itu akan mengubahkan kondisi emosimu. Ketika kondisi emosimu alami perubahan, engkau pun akan mendapati engkau lebih sehat. Tuhan, aku berdoa biarlah pekerjaan firman dan roh betul-betul terjadi dalam hidup kami. Dan aku deklarasikan saat ini, pekerjaan firman akan memberikan energi yang baru, memberikan sukacita yang ilahi, memberikan terobosan dalam hidupmu, mengkondisikan dari dalam batinmu, mengalir aliran sukacita, aliran penyembahan, aliran ucapan syukur, dan wajahmu akan mengekspresikannya. Perilaku tindak tandukmu akan mengekspresikannya. Tidak ada lagi semangat yang patah, tidak ada lagi semangat yang pudar. Yang ada adalah semangat yang berkobar-kobar. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biar dari dalam hatimu, katakan dari dalam hatiku mengalir aliran sukacita, mengalir roh terobosan ilahi, mengalir kegembiraan, kebahagiaan, karena aku tahu firman dan roh kudusnya bekerja kuat di dalam batinku. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Harusnya sukacita itu terus mengalir keluar, terpancar lewat ekspresi. Ada banyak orang yang karena sudah sekian waktu lamanya mengalami banyak tekanan dari iblis. Tekanan masalah, tekanan pergumulan, sedih, pahit hatinya, duka cita. Maka begitu dia mengalami kemerdekaan, sulit untuk bisa percaya. Emosinya seperti tidak bisa mengekspresikannya dengan tepat. Karena sekian waktu lamanya sudah lupa yang namanya sukacita itu kayak apa. Sudah lupa rasanya tertawa bahagia itu kayak apa. Karena selama ini terus dikondisikan jadi nangis dan bersedih. Tapi waktunya tiba, bilang waktunya tiba. Ada sukacita ilahi yang Tuhan tanam dalam hidupku. Waktunya tiba. Ada perkara-perkara sorgawi Tuhan lakukan dalam hidupku. Bukan dipaksa-paksa untuk kelihatan sukacita, tapi memang ada aliran sukacita yang mengalir dari dalam batinku, terekspresi keluar lewat hidupku. Yang setuju katakan amin. Ada lagu apa itu? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, kan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Yang satu pengen haleluya, yang satu pengen ulangi. Yo nyanyi awal aja, nyanyi awal. Gimana ya lagunya? Singers bisa nggak bantuin? Ayo bantuin lah. Mana? Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, dalam semangatku, takkan hilang kekuatanku. Angkat tanganmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan pernah
perhatikan. Kalau Tuhan ada di dalam kita, masa sih kita sedih? Gak mungkin khawatir, gak mungkin kita merasa tawar hati. Setuju gak kira-kira? Katakan, Tuhan ada dalam hidupku. Itu sebabnya aku bersuka cita. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Yes, gila kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Perhatikan. Alkitab menuliskan, jika engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Dan Bapakku akan datang bersama-sama aku dalam hidupmu. Kalau saudara kehilangan sukacita, artinya engkau sedang kehilangan Tuhan. Alasannya karena ada yang tidak taat. Ada ketidaktaatan dalam hidup kita. Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah setiap aspek hidup kami terus di cover dengan firman. Semua aspek ketidaktaatan kami usir keluar. Di dalam nama Yesus, kami mau dengar-dengaran dan taat. Katakan, kami mau dengar-dengaran dan taat. Dan aku tahu ketika aku melakukan firman-Mu, aku taat. Engkau aku alami, Tuhan datang dan tinggal dalam hidupku. Kalau Tuhan ada di dalamku, aku meluap dengan sukacita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, seburuk apapun peristiwa itu, selalu ada maksud baik Tuhan. Lalu ngomong sama dirimu, Stephen, jangan lihat data dan fakta. Data dan fakta lahiriah itu menipu. Lihatlah janji Tuhan. Dia berfirman, Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Aku kan mengasihi Tuhan. Jadi selalu mendatangkan kebaikan. Jadi bersyukur dong. Ayo kasih senyum yang manis dong. Senyum yang lebar dong. Ngomong sama dirimu. Jangan saudara ikutan senyum karena saya kasih tahu. Ngomong sama dirimu sendiri. Nanti sementara saya ngomong banyak dari saudara yang senyum lebar soalnya. Ya baik sih, bagus sih, haleluya. Tapi lakukan itu setiap kali. Sehingga saudara mulai mendapati, engkau mulai keluar dari bayang-bayang kabut kekelaman, duka cita, penderitaan, emosi negatif. Tapi saudara mulai bisa tersenyum dan kau tahu ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Setuju, amin? Dengan saudara mulai belajar melepas senyummu, saudara akan mulai mendapati
Ada sesuatu yang ilahi Tuhan tanamkan dalam hati. Engkau mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan. Apalagi kalau saudara mau mengambil langkah yang lebih ekstrim. Saudara membayangkan kemenangan Kristus. Iblis, dosa, maut sudah dikalahkan. Termasuk masalah, tantangan, pergumulan yang kau hadapi. Itu efeknya kalau bukan dari iblis pasti dari dosa. Pasti dari maut. Dan itu semua sudah dikalahkan. Mulai gerakkan kakimu. Mulai belajar untuk mengimajinasikan. Ini bukan sebuah gerakan kaki biasa. Ini tindakan profetis. Saudara menginjak-injak musuh. Menginjak pekerjaan iblis, dosa dan maut yang terus menggerogoti sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Come on, jangan cuma hanya diam lalu goyang-goyang badannya. Mulai gerakkan kakimu. Ayo saudara yang duduk boleh berdiri deh. Mulai gerakkan kakimu. Ambil tindakan iman ini. Engkau mulai berkata, aku injak-injak pekerjaan musuh. Aku bersukacita dan menari-nari atas kemenangan yang Tuhan berikan. Oh, engkau mulai menggerakkan kakimu lebih lagi. Mau nggak saya cari sesuatu yang lebih ekstrim lagi? Ketika saudara mulai menari-nari, sambil saudara mulai ngomong, ha, ikutilah, ha, 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 ha. Dan sambil menari, engkau mulai mentertawakan kekalahan musuh, ha, 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 ha. Hiralah sikrata mayaralaka. Oh, engkau mulai keluarkan suaramu lebih kuat. Ha ha ha. Wow. Wow. Come on. Wow. Hai. Shie. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Come on, come on, come on. Takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Come on, sama-sama. Haleluya. Kau ada. Takkan. Oh, come on. Come on, ayo. Come on, berikan sur, berikan beat yang lebih kuat. Come on. Haleluya. Come on. Dalam hatiku takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, come on. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai bagi Tuhan.